Mas Firmansyah, Direktur Rumah Sakit Berkah di Pandeglang, Banten. Selamat siang, Pak Firmansyah. Ya. Pak Firmansyah sudah bergabung bersama kami? Iya, siap. Baik, Pak Firmansyah, dikonfirmasi kondisi terkini dari kedua korban penyerangan di Pandeglang seperti apa, Pak Wiranto? Kalau untuk saat ini Pak Wiranto tadi sudah kita tangani, begitu datang ke IGD RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, kita tangani sesuai dengan SOP, kita di IGD ditangani oleh tenaga ahlinya, karena kasusnya adalah laporan luka penusukan. Kita siapkan dokter bedahnya adalah dokter Roni dan juga dokter anestesinya, dan juga kita siapkan juga tadi dokter penyakit dalam ya, dokter ceklinya. Memang betul beliau datang langsung kita tangani, dan beliau datang dalam kondisi sadar. Dan langsung kita tangani di sini, kita tangani dengan melakukan terapi-terapi yang kita lakukan sesuai dengan keahlian dari dokter bedahnya yang kita lakukan. Dan alhamdulillah semua dalam kondisi stabil. Oke, lukanya seperti apa, di area mana? Karena kami baru mendapatkan informasi luka di bagian depan. Apakah luka tusukan, sayatan, atau seperti apa? Luka yang didapati itu yang terlihat itu tampaknya di daerah perut kiri bagian bawah. Perut kiri bagian bawah, Iya. baik. Itu dengan kedalaman luka atau di permukaan saja atau seperti apa, Pak? Informasi yang saya dapatkan langsung dari dokter bedahnya, lukanya cukup dalam juga, kalau tidak salah hampir katanya mengenai dinding lapisan perut, yang disebutnya dalam dunia kedokteran adalah dinding peritoneum. Oke, hampir mengenai dinding bagian perut, baik. Ya, lalu tentang misalnya pendarahan yang terjadi di sana seperti apa, Pak? Kalau pendarahan sih hasil observasi yang dilakukan di rumah sakit, kemungkinan besar tidak dapati. Kalau memang ada kemungkinan pasti tensinya akan mengalami penurunan, nadi juga pasti akan lebih cepat lagi, gitu kan. Tapi alhamdulillah di observasi tidak ada pendarahan sih. Semoga saja kita doakan tidak ada pendarahan apapun. Dokter Firmansyah, sekali lagi dikonfirmasi tadi Wiranto datang dalam keadaan sadar dengan luka di perut kiri bagian bawah, di mana luka ini cukup dalam begitu hingga hampir mendekati atau menembus dinding bagian perut dalam begitu ya Pak ya? Bagian perut, istilahnya peritoneumnya. Oke, Dok, tapi tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa Wiranto akan dijemput begitu untuk dilakukan juga penanganan lebih lanjut di RSPAD, sudah adakah informasinya? Tadi langsung begitu ini sudah kondisi sudah stabil, beliau sudah tidak merasakan nyerinya kembali, sudah stabil, langsung kita rujuk dengan dibawa menggunakan heli. Heli sudah disiapkan di alun-alun Pandeglang. Sudah pergi, Pak? Sudah setengah jam lalu, Oke, jadi 30 menit yang lalu sudah diberangkatkan menuju RSPAD, memang berdasarkan rujukan juga dari pihak Rumah Sakit Berkah Pandeglang, Banten, begitu ya? Ya, betul. Baik. Ketika pada saat pergi itu disupport dengan alat-alat pendukung medis kah atau seperti apa, Dok? Kita dukung dengan ambulan kita yang ya semi ICU ya, kita lengkapi dengan ambulan kita, dengan lengkap juga dengan monitornya, dan didampingi langsung dengan dokter bedah umumnya, dokter Roni, dan juga didampingi juga dengan dokter anestesinya, dokter Apip. Kita menjaga jadi ada dua dokter? Menjaga hal yang tidak diinginkan. Langsung kita dampingi oleh dua dokter spesialis. Oke, dokter anestesi dan juga ahli penyakit dalam? Dan juga dokter bedah umum. Maaf, dokter bedah, baik. Dan mereka berdua ikut mendampingi begitu ke RSPAD Jakarta ya? Iya, betul. Oke, adakah seperti alat untuk memantau detak jantung, memantau kestabilan alat-alat vital yang juga menjadi indikator kesehatan, Dokter Firmansyah? Bawa, kita lengkap semua, kita lengkapi, yang portable juga kita siapkan, sudah sepasang di Pak Wiran itu sendiri. Sudah lengkap kok, kita lengkapi. Termasuk juga oksigen buat nanti di helinya kita siapkan. Baik, Dokter Firmansyah. Terkait juga kondisi korban satunya, Pak Kapolres seperti apa? Itu kayaknya bukan Pak Kapolres ya, itu kayaknya mantan sesprinya kayaknya. Tadi udah mantan sespri. Iya. Oke, itu seperti yang terkena luka di punggung, Dokter Firmansyah? Bukan di punggung, itu di dada bagian atas 2. Tapi lukanya nggak dalam sih. Lukanya nggak dalam. Jadi yang Anda tangani tadi ada 2 orang, Wiranto yang saat ini sudah dibawa ke RSPAD begitu, Jakarta. Ya, dan satu lagi kalau tadi yang mantan.
Jadi sebenarnya di kasus itu ada 3. Yang ini kan baru datang nih. Ya? Kalau yang satu mah kan dari tentara juga, namanya pas siapa saya lupa gitu kan. Memang luka di dada sebelah kiri juga. Itu sih nggak apa ya. Sudah kita tangani juga seperti itu. Tapi Oke, kalau yang ininya satunya lagi belum lama datang juga, mungkin beberapa jam yang lalu, itu sudah lagi kita ronsen untuk mengetahui apakah ada luka tembus ke paru ataupun tidak. Kita belum Oke, mendapatkan. korban yang baru datang ini sudah bisa diidentifikasi, Dr. Firmansyah, siapakah? Sudah. Namanya Pak Haji Fuad itu. Jadi tadi begitu saya tanyain, dia sadar, datang kemari, kita tanyakan, beliau adalah katanya mantan sesprinya Pak Wiranto zaman waktu itu. Oke, baik. Kondisi terkini korban yang baru datang seperti apa, Pak? Bagus, stabil kondisinya, bisa diajak komunikasi dengan baik, tapi kita tetap harus melakukan tindakan ronsen ya untuk mengetahui apakah ada luka tembus atau tidak, ataupun ada fraktur ataupun tidak gitu ya, kita mengetahui. Sekarang lagi di tindakan ronsen. Oke, tapi yang jelas tadi Anda mengatakan bahwa Wiranto berarti luka yang paling parah ini dialami oleh Wiranto begitu, yang sampai luka di perut kiri bagian bawah? Ya, itu yang paling parah Pak Wirantonya langsung. Oke, tadi Anda berdasarkan luka dan juga informasi dari dokter-dokter tim medis yang menangani, itu luka karena senjata tajam seperti pisau atau seperti apa? Lukanya cukup lebarkah atau gimana nih, Dokter Firmansyah? Kalau berdasarkan laporan langsung dari dokter Roninya dan saya juga melihat langsung kondisi di situ, memang itu ada 2 luka. Kemungkinan ya ada di praduga itu ada 2 luka tusukan di daerah perut bagian bawahnya. Kita tidak mengetahui apakah itu luka tajam ataupun benda tumpul, tapi jelas itu ada 2 luka tusukan. Oke, 2 luka tusukan ini tapi di area yang sama ya, di perut kiri bagian bawah ya? Iya, betul. Oke, baik. Lalu kondisi terakhir juga tadi Anda mengatakan bahwa ada 2 korban juga, yang satu mantan sesprinya katanya yang terluka di bagian dada kiri. Saat ini sudah stabil? Sudah stabil, sudah kita tangani. Tapi masih ada di RSAD Berkah Pandeglang, Banten? Iya, masih ada. Oke, baik juga begitu juga dengan korban yang baru saja datang. Ini berarti korban ketiga yang ditangani, kondisinya juga dalam keadaan stabil. Iya. Oke, sekali lagi dikonfirmasi bahwa kurang lebih 30 menit yang lalu Pak Wiranto ini sudah dibawa begitu menggunakan helikopter dengan sejumlah alat medis pendukung yang maksimal tentunya dari Rumah Sakit Pandeglang, Banten untuk dirujuk ke RSPAD Jakarta. Tindakan medis selanjutnya seperti apa, Pak? Dr. Firmansyah, bisa Anda gambarkan? Ya, kemungkinan ini tergantung nanti tim RSPAD melakukan tindakan lebih lanjut seperti apa. Kemungkinan kalau memang lukanya bisa tembus ke dinding perut itu sendiri, bisa dilakukan tindakan operasi. Oke, katakanlah luka di dinding perut kiri bagian bawah ini yang paling memungkinkan, organ apa yang harus paling cepat diantisipasi, Dr. Firmansyah? Ya, kemungkinan tindakan operasi dilakukan. Gimana, dokter? Tindakan bedah atau tindakan operasi yang dilakukan untuk menutup bagian luka tersebut. Oke, karena juga tadi didampingi ke RSPAD ini oleh dokter anestesi dan juga oleh dokter bedah begitu. Ada informasi mungkin betul. terkait dari dokter bedah yang ada kemungkinan ketika lukanya akan dibedah begitu atau harus diobservasi dulu di RSPAD Jakarta? Itu nanti tergantung tim medis yang di sananya. Oke, jadi segala keputusan sekarang menunggu dari RSPAD Jakarta begitu ya Pak ya? Tidak berani menyimpulkan apa yang melakukan tindakan, yang penting kita sudah merujuk beliau, semoga saya doakan saja beliau dalam kondisi sehat kembali. Oke, Dr. Firmansyah, terima kasih sudah bergabung bersama kami.